Indonesia Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang dikenal dengan alamnya yang indah. Gak hanya itu, Indonesia Timur juga menjadi rumah dari berbagai macam fauna. Salah satunya adalah Pulau Seram Maluku. Pulau ini menjadi rumah bagi ratusan jenis burung khas Indonesia. Salah satunya adalah kakatua Maluku atau Kakatua molusensis. Dan yang menjadi misi petualangan Otan Karafi kali ini adalah menemui si kakatua langsung di habitatnya. Ayo Kak, kita mulai petualangannya. Pertama, kita mulai pencarian dari hutan yang ada di Desa Sawai. Menurut data yang Otan punya, di sini masih banyak burung kakatua yang bisa kita temui. Wih, besar nih. Tan di mana ya? Biasanya di batu besar kayak gini suka banyak hewannya nih. Wih. Dapat. Wih, bagus banget ini. Wah, ini langka banget sih. Otan harus tahu ini. Tan. Ada apa sih Kak? Otan sedang memantau keberadaan si kakatua Maluku nih. Tapi sepertinya belum ada tanda-tanda apapun. Ternyata di situ, Tan. Nih, Tan, lihat. Karapi dapat hewan unik nih. Hewan unik? Hewan seperti apa tuh Kak? Ini susah banget ditemukan, Tan. Jadi ini kalau di daerah Karapi namanya itu kala cemeti, Tan. Wah, ini kan salah satu sobat Otan yang sudah mulai sulit ditemukan. Karafi nih, nemu aja lagi. Iya betul, Tan. Tapi unik banget ya, Tan. Bentuknya mirip kayak laba-laba, tapi bukan laba-laba ya, Tan. Iya, betul sekali Kak. Karena tampilannya itulah, dia juga sering disebut sebagai whip spider. Tapi kalau menurut Otan sih, dia lebih mirip katonggeng Kak. Hanya saja kala cemeti tidak memiliki cambuk di bagian belakang tubuhnya. Oh, ini ada antena panjangnya ya, Tan? Oh, itu sebenarnya sepasang kaki yang berubah fungsi menjadi antena Kak. Fungsinya adalah untuk mendeteksi lingkungan di sekitarnya. Sedangkan bagian depan yang berduri itu merupakan sebuah capit yang digunakan untuk mempertahankan diri dari gangguan pemangsanya. Oh iya, kala cemeti itu memiliki 8 mata loh Kak. Tapi meskipun begitu, tetap saja penglihatannya terbilang buruk. Oh gitu, Tan? Iya Kak, meskipun terlihat menyeramkan, tapi sobat Otan yang satu ini tidak agresif kok. Bahkan terbilang cukup tenang. Apalagi dia juga tidak memiliki bisa atau racun. Tapi tetap saja ya, dia memiliki capit yang cukup keras dan juga tajam. Kalau begitu, ayo Kak kita lanjutkan petualangannya. Capek juga ya, Tan. Iya Kak, Otan juga lumayan lelah nih. Jadi mending kita istirahat dulu ya. Udah, Karapi minum dulu ya, Tan. Segar banget, Tan. Apalagi di hutan ini ternyata lembab juga. Soalnya pohon-pohon di sini gede, Tan. Rapat juga ternyata di sini ya. Betul sekali Kak. Kondisi hutan yang lembab dan pepohonan yang rapat membuat kita jadi lebih sulit bernafas. Apalagi di sini juga sedang hujan. Jadi makin cepat capek deh. Hey! Oh! Oh, Tan! Mana ini? Oh, dari atas pohon, Tan, ternyata. Wah, ini keren banget sih, Tan. Wah, wah, wah. Ternyata yang namanya rezeki itu gak kemana ya Kak. Kita lagi istirahat, tiba-tiba ada hewan muncul di depan mata. Mantul. Karapi baru kali ini melihat secara langsung si toke ini nih, Tan. Wah, keren banget sih ini. Wah,
ternyata pohon-pohon besar di sini dipakai sarang buat si toke besar ini Tan ternyata. Betul sekali Kak. Habitat si toke bergaris putih atau white line gecko ini adalah pepohonan besar, semak-semak maupun rumah-rumah warga. Tapi tidak semua tempat ada toke ini ya. Mereka hanya ditemukan di wilayah Indo-Australia saja. Meskipun dia sejenis toke, tapi masyarakat di sekitar Pulau Seram menyebutnya cicak raja. Selain ukurannya yang besar, ternyata toke ini juga memangsa cicak-cicak berukuran kecil yang ada di rumah-rumah warga tuh. Jadi jangan heran kalau kalian akan kesulitan menemukan cicak yang biasa kita lihat di rumah-rumah. Wow, ini sih momen langka banget Tan bagi Karapi. Soalnya Karapi cuma lihat di gambar aja Tan. Iya Kak, tapi hati-hati ya. Jangan buat dia nggak nyaman. Nanti ekornya putus, jadi nggak cantik lagi deh. Oh, iya Tan. Karena biasanya buat cicak-cicak besar, toke seperti ini, mereka punya pertahanan memutuskan bagian ekornya nih Tan. Tapi ini masih bagus nih Tan. Dari corak kepalanya sampai ujung ekornya, dia punya motif yang keren banget Tan. White line gecko atau toke bergaris putih merupakan salah satu jenis toke yang paling jinak di antara toke lainnya. Ya, meskipun memiliki gigi yang cukup tajam menyerupai gergaji, tapi dia sama sekali tidak agresif loh teman. Warna tubuhnya yang coklat membuat dia dapat berkamuflase dengan dedaunan kering dan juga batang pepohonan. Dia biasa melakukan penyamaran untuk menangkap mangsanya. Nah, kebetulan tuh Sob, lagi ada mangsa yang menempel di wajahmu. Loh, kamu kenapa Sob? Kok nggak dimakan sih? Malu ya ada otan. Nah, begini nih Sobat Otan si toke bergaris putih. Selain terkenal jinak, dia juga sangat pemalu teman. Jadi nggak heran kalau dia nggak akan mau makan kalau di sekitarnya ada orang. Oh iya, jangan kaget ya kalau kulit Sobat Otan ini anti air. Struktur kulitnya hampir mirip dengan daun teratai yang kalis jika terkena air. Nggak cuma itu, kelebihan Sobat Otan ini yang lain adalah memiliki lidah yang panjang. Tidak hanya digunakan untuk menangkap mangsa, tapi ia juga menggunakan lidahnya untuk membersihkan anggota tubuh seperti bola mata. Nggak percaya? Ayo Sob, tunjukkan pesonamu. Gimana? Keren kan Sobat Otan yang satu ini? Meskipun kondisi hujan semakin deras, petualangan pencarian si kakak tua harus tetap berlanjut. Meskipun sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda keberadaannya, namun Otan yakin mereka sedang menunggu kita di suatu tempat. Semangat Kak! Wah, Tan! Wah, ini keren banget sih Tan. Karapi baru pertama ini ngelihat secara langsung nih Tan. Selama ini Karapi cuma dengar suaranya aja. Ternyata di hutan ini bener-bener ada Tan si burung ini Tan. Syukurlah, akhirnya kita benar-benar bisa bertemu sama si kakak tua ini teman. Wah, walaupun hujan kayak gini Tan, Karapi harus tetap mantau dan lihat nih Tan. Soalnya nih momen langka banget Tan. Iya Kak, kita pantau dari sini saja ya. Soalnya kalau terlalu dekat, takutnya ia terganggu dengan keberadaan kita. Sepertinya karena ini hujan deras, dia lagi berteduh ya Tan. Iya Kak, memang sebagian besar burung akan berteduh ketika hujan deras seperti ini. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa terbang dalam keadaan hujan ya. Hanya saja hujan akan menghambat pergerakan mereka. Ya, Tan. Terbang Tan. Wah, ayo kita kejar dia. Harusnya sih dia nggak akan bisa terbang jauh dalam kondisi hujan seperti ini. Ternyata dia pindah ke tempat yang lebih rendah Tan. Iya Kak, kemungkinan karena hujannya cukup deras sehingga ia mencari tempat yang lebih pas untuk berteduh.
Tapi Karapi lihat di sekujur bulunya kayak ada warna orange-nya, Tan. Ya iya dong, Kak. Kakatua Maluku ini kan dikenal juga dengan sebutan kakatua jambul orange. Berbeda dengan kakatua jambul kuning yang ada di Papua. Nah itu, Tan. Karapi biasanya lihatnya yang warna kuning tuh. Tapi kalau Karapi perhatikan, kok nggak kelihatan jambulnya ya, Tan? Emang jambul yang ini agak berbeda, Kak. Biasanya ia akan mengeluarkan jambulnya ketika sedang marah ataupun menarik pasangannya. Kalau sedang hujan seperti ini sih, tinggal kita tunggu momen aja. Semoga ketika dia mengeringkan tubuhnya, jambulnya bisa terlihat. Kalau dilihat-lihat cantik banget ya, teman. Pesonamu luar biasa, Sob. Ditambah jambul orange, jadi makin menyala. Luar biasa. Kakatua Maluku atau Kakatua molusensis adalah burung endemik Indonesia yang hanya ada di Kepulauan Maluku, teman. Kakatua Maluku termasuk ke dalam hewan yang dilindungi karena populasinya yang semakin menurun. Burung kakatua merupakan burung yang pintar dan cerdas. Ia tidak hanya mampu menirukan suara burung lain, tapi juga mampu menirukan suara manusia loh. Tidak hanya itu, Sobat Totan ini juga termasuk hewan yang panjang umur karena ia bisa hidup sampai usia 40 sampai 60 tahun. Selain tampilannya yang menawan, ternyata Sobat Totan ini juga punya banyak manfaat loh di alam, terutama untuk membantu penyebaran tanaman buah di hutan. Beruntung sekali ya, Kak, kita bisa melihat kakatua Maluku di habitatnya secara langsung seperti ini. Walau nggak bisa memegangnya secara langsung, tapi melihatnya di alam bebas juga memberikan kenikmatan tersendiri kok. Oh iya teman, nggak cuma si kakatua aja nih yang punya kecantikan paripurna, tapi ada juga burung-burung lain yang pesonanya nggak kalah. Di dunia aves alias burung-burungan, keragaman jenis, bentuk, dan perilakunya banyak sekali. Nih, coba kita lihat satu persatu ya. Oke, GPL, nggak pakai lama, Otan kenali nih satu-satu. Nah, yang satu ini harusnya pada kenal ya. Dia adalah si burung tukan. Keunikan Sobat Totan yang satu ini jelas ada di warna yang cantik dan paruhnya, juga bentuk dan ukuran paruhnya yang besar, teman. Tapi perhatiin deh, dari semua jenisnya, warna paruhnya beda-beda ya. Ya iyalah, ada 37 jenis burung tukan, teman, dan semuanya tinggal di daerah subtropis. Paruhnya yang besar sekilas kelihatan berat ya, tapi ternyata nggak juga loh. Paruhnya malah lebih mirip busa namun keras. Pemakan buah ini juga sering menggunakan paruhnya sebagai daya tarik untuk mendapatkan pasangan. Bisa aja kamu, Sob. Berikutnya, ini dia si Vulturine guineafowl. Sekilas mirip siapa, hayo? Ya, kalau dilihat dari kepalanya, dia mirip kayak burung pemakan bangkai. Tapi kalau dari bulunya, sebenarnya mereka berkerabat sama ayam mutiara yang itu tuh. Tapi Vulturine guineafowl ini asli Afrika, teman. Bulu-bulunya terlihat lebih mencolok dan ada warna biru terang yang cakep ya. Sebagai unggas, mereka tidak dapat terbang. Persis seperti geng ayam, mereka sukanya berkelompok dan sesekali bisa terbang mengepak sayapnya kalau darurat dibutuhkan. Nah, siapa coba yang pernah lihat Sobat Totan ini? Jelas unik banget kan bentuk paruh dan bulu kepalanya? Ini dia yang namanya burung spoonbill, teman, alias burung paruh sendok. Ya gitu deh, namanya diambil karena bentuk paruhnya yang mirip kayak sendok. Nah, kalau begini bentuknya, kira-kira dia makan apa, hayo? Jawabannya, dia makan hewan-hewan air seperti ikan, kepiting, udang, dan serangga air, teman.
anak-anak kamu paruhnya belum sebesar kalian ya. Berarti paruh ini akan tumbuh seiring bertambah dewasa usianya, teman. Awas! Hati-hati Kak Raffi! Sepertinya target yang kita cari terlihat, teman. Makanya Kak Raffi sampai terjun dari atas pohon seperti itu. Apakah kita berhasil melihat dari dekat sobat hutan yang satu ini?